Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di channel Denpono Media. Kali ini saya akan kembali membahas mengenai proses pencairan dari kris BCA Merchant. Buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, bantu saya dengan cara subscribe ke channel ini dan nanti kalau masih ada pertanyaan bisa komen saja di bawah. Nah, di sini saya mau melanjutkan pembahasan dari pembahasan sebelumnya karena banyak banget yang masih bertanya dan dengan nada yang kayaknya kurang etis juga. Jadi saya membuat video kayak gini tuh untuk menjawab orang-orang ya, khususnya teman-teman yang malas membaca. Maka saya buatkan videonya. Ternyata kok masih ada pertanyaan kayak gini. Jadinya kalian sudah malas membaca, sudah malas menyimak pula. Nah, sebenarnya di BCA Merchant itu proses pencairannya otomatis. Jadi kalian sudah nggak perlu lagi menanyakan tutorialnya gimana-gimana karena sudah serba otomatis. Nah, per tanggal 12 Juni kemarin itu ada update lagi teman-teman, yang sebelumnya pencairan dari BCA Merchant itu 4 kali tapi sekarang diubah menjadi 5 kali. Nah, di website BCA sudah ada artikelnya kalau kalian pengen baca dan sudah diberikan tabelnya juga. Nanti kalian bisa perhatikan ya di kiri saya ini. Jadi untuk proses pencairan 5 kali itu ada beberapa kategori jam ya, kayak gini. Kita bacakan ya. Apabila kalian mendapati transaksi ke kris kalian dari jam 4 subuh sampai jam 7.59, jam 8 kurang 1 menit, itu nanti jam 8 lebih 10, 8 pagi ya, akan ada proses pencairan. Ada settlement-nya teman-teman. Terus lanjut, apabila ada transaksi lagi mulai dari jam 8 pagi sampai jam 11 siang lebih 40, itu nanti akan dicairkan pada jam 11 lebih 45. Seperti itu. Lanjut lagi di jam 11 lebih 41 sampai dengan 13.51 jam 2 kurang 1 menit, itu nanti dicairkan jam 14 lebih 10. Nah, lanjut lagi jam 14.00 sampai 18.59 jam 7 malam kurang 1 menit, nanti akan dicairkan jam 19.10 atau jam 7 malam lebih 10 menit. Itu settlement-nya. Kemudian setelah itu ini yang terakhir jam 7 malam jam 19.00 sampai lewat hari jam 3.59 subuh atau jam 4 subuh kurang 1 menit. Nah, nanti cairnya jam 4 subuh lebih 10 menit seperti itu. Jadi ada total 5 kali settlement pencairan. Dan perlu diketahui juga ya teman-teman ya, proses settlement masuk rekeningnya itu bukan serta-merta jamnya itu. Setidaknya ada waktunya sih. Di sini kalau di websitenya tuh ada keterangan dana tersettle akan masuk ke rekening merchant dalam waktu 1 sampai 2 jam setelah settlement. Settlement itu yang tadi saya sebutkan tadi ya. Jadi kalian tinggal tunggu saja. Kalian sudah nggak perlu lagi menanyakan gimana sih cara mencairkannya. Pokoknya kalian simak aja. Kalau kalian malas membaca, ya simak video ini. Tapi kalau kalian sudah malas membaca, malas menyimak, ya sudah, jangan pakai kris. Ribet. Segala sesuatu itu kalau kalian harus baca dan pahami. Kalau belum paham, cari video penjelasannya seperti itu. Nggak serta-merta semua itu harus ada tutorialnya. Karena ini sudah serba otomatis. Dan kalau kalian masih bingung juga atau banyak pertanyaan mengenai BCA Merchant ini, kalian bisa hubungi Halo BCA. Pakai aplikasi Halo BCA itu gratis tanpa ada potongan pulsa karena menggunakan koneksi internet. Seperti itu ya teman-teman. Kalau masih ada pertanyaan ya mengenai pembahasan kali ini, komen saja ya teman-teman ya. Jangan lupa di-like juga, di-subscribe ya, biar nanti kalau update kita bisa langsung tahu lagi. Jadi buat kalian ya, kalau baru pertama menggunakan BCA Merchant, saya maklumi. Cuman ya kalau misalnya malas baca, malas menyimak ya perlu ditanyakan ke diri kalian sendiri. Lebih baik nggak usah pakai sekalian aja daripada meribetkan orang lain. Untuk mengenai potongan biaya MDR, itu kalau misalnya kita transaksi kurang dari 500.000 itu nggak ada potongan sama sekali. Itu potongannya kalau ada potongan itu per transaksi ya, bukan global. Jadi kalau sehari kalian dapat 1 juta, kalau transaksinya cuma 200, 300, 300, 200 lagi, itu kan totalnya 1 juta, itu tetap nggak kena potongan MDR karena per transaksinya itu masih kurang dari 500.000. Dan kalau misalnya transaksinya lebih dari 500.000 per scan tadi, barulah kena potongan 0,3%. Tapi ada juga teman-teman yang kena potongan 0,7, itu mungkin sudah masuk kategori bukan UMI ya, ultra mikro.
Nah, kayak gitu. Jadi kalau masih ada pertanyaan, komen aja di bawah. Tapi ya ingat ya, pembahasan kali ini saya cuma sedikit menjelaskannya lagi, sedetail-detailnya apa yang saya sampaikan. Kalian bisa lebih detail lagi tanya ke CS-nya. Karena di artikel sudah ada, pencariannya otomatis, jadi kalian tinggal coba aja dulu transaksi berapa, nanti kan ketahuan, seperti itu ya. Nah, sekian dulu video kali ini. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan komen aja di bawah. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gemponomika, tempat berbagi cerita, di YouTube ilmu dan inspirasi berpadu, tips